Baik, mari kita mulai dengan lagu pembukaan. Hamba-Hambamu berhimpun Tuhan, lihatlah dalam kasih kami pandang salib-Mu Tuhan. Kami satu dalam doa di depan Allah. Bimbing langkah kami Tuhan, Engkau jalan. Macam-macam logat menceraikan manusia. Kasih Allah dan hukum-Nya kan menyatukan. Dalam kegelapan kamu tak pernah rasa. Hidup ini Yesus Guru kebenaran. Dunia berubah selalu tak kunjung henti. Di manakah disegarkan orang yang lelah, yang tertindih salib hidup tak kenal akhir. Buatlah lega ya Yesus kehidupan. Tuhan baruilah hidup kami umat-Mu. Bantu kami dalam bekerja dan bersyukur. Curahkanlah semangat, kekuatan dan iman. Engkau jalan kebenaran kehidupan. Engkau mengasihi segala yang ada, ya Tuhan, dan tidak membenci apapun yang telah Kau ciptakan. Engkau tidak lagi memperhitungkan dosa manusia apabila mereka bertobat. Engkau berbelas kasih kepada mereka sebab Engkau Allah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga juga. Saudara-saudari, Bapak Ibu Guru, para suster, adik-adik yang terkasih dalam Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Romo. Pagi, Romo. Pagi, apa kabar? Baik, luar biasa. Yes. Kita berdoa, kita juga berharap semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik, supaya kita dapat menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing dengan bertanggung jawab. Hari ini bersama dengan gereja kita hendak memulai masa liturgi yang baru. Kita akan memasuki masa Prapaskah, masa Tobat, puasa dan pantang yang kita awali dengan perayaan Rabu Abu. Kita akan menerima abu yang mengingatkan bahwa kita manusia berasal dari debu dan tanah, kita rapuh dan terbatas. Tetapi cinta kasih Tuhan jauh lebih besar, melampaui segala kerapuhan dan keterbatasan kita. Walaupun kita mengadakan Ekaristi ini secara streaming, tetapi tidak mengurangi makna dari perayaan ini yang mengajak kita untuk selalu meninggalkan yang jahat dan memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita menyadari dan menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Dalam perayaan ini tidak ada upacara tobat ditiadakan, Tuhan kasih rela ditiadakan, karena digantikan dengan upacara penerimaan Rabu.
penerimaan. Mari kita hening sejenak, kita bersatu di dalam doa pembuka. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pembacaan diambil dari nubuat Yoel. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara belai depan mezbah, dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu. Dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah
terhingga. Aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu ku lakukan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang baik dan belas kasih-Mu tak terhingga. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan belas kasih-Mu tak terhingga. Bacaan kedua. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah.
sertamu. dan dan sertamu sertamu juga. juga. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menyenangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi kita semua. Selamat Ya. pagi, Romo. Selamat pagi, Romo. Pagi, selamat pagi, apa kabar adik-adik? Ayo dijawab. Pokoknya kalau kita, yang penting kita sehat ini, supaya kalau sehat kita bisa belajar dengan baik. Karena ada begitu banyak orang-orang yang ini sakit ya karena COVID-19 ini. Gara-gara COVID ini kita misalnya seperti ini ya, misalnya virtual atau live streaming, bahkan belajarnya juga secara online gitu. Kalau nggak COVID nggak mungkin kita seperti ini. Tapi dalam surat gembala yang dikeluarkan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, dia menulis sangat baik di situ bahwa COVID ini bukanlah, ya, dia juga mengutip dari ungkapan dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Karena seringkali orang merasakan bahwa pandemi atau bencana itu seperti kayak hukuman dari Allah. Seperti itu. Tapi beliau menegaskan bahwa ini bukanlah suatu hukuman dari Allah. Tetapi masa pandemi, ya, masa ketika kita mengalami ya, pergumulan di dalam kehidupan kita, khususnya selama masa COVID ini menjadi suatu masa bagi kita untuk memilih, ya, memilih mana yang paling utama dalam kehidupan kita, mana yang paling bernilai, ya, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Tentu sebagai manusia seringkali kita memilih yang menyenangkan, yang mengenakan. Ya, tetapi ketika sesuatu yang membuat kita merasa sulit, membuat kita menderita, kita harus menghadapi semuanya itu. Ya. Dengan tetap berpegang teguh dengan kekuatan iman. Ya. Hanya dengan kekuatan iman kita mampu mengatasi setiap penderitaan dan kesulitan yang kita alami saat ini.
Ya, tetap semangat, ya, jangan berkecil hati, jangan patah, ya, jangan kehilangan harapan. Saya juga belajar, Romo juga lagi belajar, sama seperti kalian, ya, belajar secara online. Kita harus ya menerima, oh inilah keadaan yang sedang kita alami. Nah, hari ini kita memasuki masa pertobatan. Ya, diawali dengan abu, penerimaan abu, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa abu mengingatkan kita dari mana kita berasal dan kita akan kembali seperti itu. Kita berasal dari debu tanah, dan ketika kita mengakhiri persiaran kita di dunia ini, kita juga akan kembali menjadi debu tanah. Kita rapuh, kita kadang-kala jatuh di dalam dosa dan kesalahan, tetapi karena belas kasih dan kerahiman Tuhan, itulah yang membuat kita senantiasa bernilai, membuat kita senantiasa berharga di hadapan Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yoel mengatakan, hal yang kita perlu buat bukan pertama-tama suatu perubahan yang kelihatan, ya, yang apa yang namanya yang lahiriah, tetapi yang lebih utama adalah suatu perubahan yang bersifat dalam diri kita, ya, yang rohani seperti itu. Koyakanlah hatimu, bukan pakaianmu. Itu sangat jelas. Jadi yang kita koyakan adalah hati kita yang kadang-kala suka melakukan yang jahat, kita koyakan, ya, supaya Tuhan memberikan hati yang baru pada kita. Nah, dalam homili pada kesempatan ini saya ingin memutar dua video untuk kita, ya, video ilustrasi supaya kita bisa melihat gambaran, ya, dalam mengisi pertobatan apa sih yang harus kita lakukan, ya. Jadi hal yang pertama yang saya ingin putar yaitu video tentang broken, ya, bagaimana kehadiran kita yang cenderung membuat orang luka itu membuat orang itu retak dalam kehidupannya. Jadi ini sangat inspirasi, ya, untuk teman-teman, untuk adik-adik. Jadi kalau misalnya berjumpa dengan orang lain, kita jangan cenderung untuk melukai atau untuk menyakiti mereka, karena itu membuat mereka menjadi retak di dalam kehidupan. Dan siapa yang akan menyatukan yang retak-retak itu, ya? Dan itu hanya dimungkinkan dengan perbuatan kasih. Ya. Yesus sendiri yang adalah kasih yang memberikan ajaran itu kepada kita. Baik, saya akan share, ya, video yang pertama. Saya sudah jadi host, ya, ini. Sudah, Ya, sudah bisa, Romo, sudah. Oke, saya. Suara kedengaran? Kedengaran, Romo.
Baik, itu video yang pertama ya. Nanti setelah ini saya memberikan keterangan. Jadi video yang sangat inspiratif, saya sangat terkesan dengan video ini. Maknanya sungguh dalam untuk kita. Sekarang video yang kedua. Baik, ini ada dua video yang sangat inspiratif ya. Semoga adik-adik juga bisa belajar dari video yang ditayangkan tadi. Jadi hal yang pertama itu, video dari Broken itu mau mengingatkan kita bahwa kalau kita melukai hati sesama, maka itu akan membuat kehidupannya menjadi retak. Ya, kita perhatikan ketika anak itu ingin menyenangkan hatinya, lalu dia dimarahi oleh seorang bapak yang sudah tua itu, lalu dia juga terluka, lalu ketika dia kembali ke rumah melihat kedua orang tuanya yang sibuk dengan dirinya sendiri, dia juga kemudian terluka. Dan satu-satunya yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi dia adalah ketika Yesus yang adalah kasih itu yang memberikan apa yang dia sebenarnya dambakan di dalam kehidupannya. Dan itulah yang kemudian menyembuhkan dia. Dan kemudian setelah dia disembuhkan, maka anak ini tadi ya pergi kepada orang-orang yang melukai hatinya. Dan dengan cara demikianlah maka dia juga turut membantu ya menyembuhkan semua orang yang ada di sekitarnya, mereka yang juga retak di dalam kehidupannya, yang tadi kita lihat broken, yang retak. Kemudian karena kasih, kekuatan kasih itu kemudian menyatukan lagi, memulihkan kembali apa yang sudah retak. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam masa pertobatan ini. Ya, kita bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita yang jahat, yang cenderung untuk melukai hati orang lain, yang cenderung untuk menyakiti hati sesama kita, ya, supaya kita dipulihkan lagi, supaya Tuhan memberikan hati yang baru lagi di dalam diri kita.
Kemudian dari video yang kedua ya, seorang yang cuek begitu, yang tidak pusing dengan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dia disadarkan bahwa kalau dia bersikap yang semestinya yang baik, maka itu juga akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, semoga kita juga mau ya memperbaharui hidup kita bukan hanya kata tetapi dengan suatu perbuatan yang nyata. Baiklah, Bapak Ibu guru, suster dan adik-adik yang terkasih, kita mengisi masa tobat ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga memperhatikan ada 3 pilar yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kita bertobat melalui ya perbuatan baik, amal, doa, dan juga puasa. Ya, semua itu kita lakukan bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk pamer, tetapi kita lakukan ini pertama-tama untuk memperbaiki ya, untuk masuk di dalam keheningan, untuk merefleksikan hidup kita, untuk memperbaiki apa yang harus kita perbaiki supaya kita dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada seperti permulaan, permulaan, sekarang selalu dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan abu. Ini nanti saya lakukan secara online di sini, secara simbolik, tetapi setelah perayaan ini, kalau yang belum punya abu, nanti segera ambil abu itu di paroki terdekat. Ya, kalau yang sudah punya abu nanti bisa ditaburkan kalau ada orang tua yang hadir di situ. Jadi tolong nanti ditaburkan di kepala anaknya abu itu. Ya, saling menaburkan satu dengan yang lain. Kalau juga bisa menaburkan terhadap diri sendiri. Baik, kita lanjutkan dengan pemberkatan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan rendah hati, marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya, Ia sudi memberkati abu ini yang akan ditaburkan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas segala dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang akan diolesi dan ditaburi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Mari kita nyanyikan lagu.
Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Doa tobat dan tolong menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbarui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau yang menyertai Indonesia. Berilah bangsa ini kekuatan untuk melalui semua yang sedang terjadi. Jauhi bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam. Ya Tuhan, kami juga mohon agar Engkau mengakhiri wabah yang saat ini mengancam bangsa kami dan dunia. Kiranya damai-Mu selalu melingkupi setiap kota dan provinsi di bangsa ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Orang yang sakit. Bapa Sang Kasih, hiburlah semua orang yang sedang sakit dengan karunia-Mu yang tak terhingga. Terutama orang-orang yang saat ini sedang terpapar virus COVID. Kami berdoa pula untuk teman-teman kami dan para keluarga. Kiranya bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan dan memulihkan mereka, agar mereka dapat beraktivitas lagi seperti biasanya. Kami mohon pula agar Engkau membebaskan mereka dari rasa takut, sedih, dan kehilangan harapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua orang yang telah Kau panggil mendahului kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa yang mereka lakukan dan terimalah jiwa-jiwa mereka dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami yang hadir saat ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh keluarga besar Notre Dame, seluruh guru dan staf, sembuhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga mohon untuk pendaftaran siswa baru di sekolah kami. Kiranya semakin banyak orang tua yang dapat mempercayakan kami untuk mendidik anak-anak mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hari ini, ya Bapa, pandanglah kami sebagai umat-Mu yang telah Kau ciptakan yang terbaik. Kami adalah manusia yang rapuh dan lemah, bagaikan abu. Tuntunlah hati kami untuk senantiasa memiliki sikap niat untuk bertobat. Dan ampunilah segala salah dan dosa kami. Karena Allah mohon, kabulkanlah kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantar. Amin. 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 Dengan liturgi. Nyanyikan lagu persembahan. Bila kau muda hilang
Berdoalah saudara-saudari, persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga bersembahnya menerima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umatmu mempersembahkan kurban ini kepada mengekang segala keinginan jahat dengan usaha tobat dan karena kasih, dan setelah dibersihkan dari noda dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam perayaan Ekaristi ini kita persembahkan segala niat-niat, kerinduan, dan seluruh intensi-intensi kita. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang ke-5. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria, kami dapat menyiapkan diri untuk merayakan wafat dan kebangkitan putramu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri keselamatan yang melahirkan kami kembali, anak-anakmu, membina kami untuk menghayati karunia-Mu itu sepenuhnya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih tak meninggal. Yesus putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti
Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid. Seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa dia mesti menyelesaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah pertemuan, dia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat. Kristus telah bangkit. Kristus Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus meramu korban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang orang yang Engkau turut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo. Bantulah kami bersama-sama mengingatkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tata surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan pada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita, kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita mengulangi doa yang diajarkan Kristus dengan berseru. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya selalu percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Mari kita memberikan salam damai. Damai Kristus. Damai Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, adik-adik yang terkasih,
Meskipun kita tidak menerima Yesus secara langsung dalam perayaan Ekaristi ini, tapi kita percaya bahwa orang yang merindukan Tuhan, Tuhan akan senantiasa tinggal dan hadir di dalam dirinya. Pada kita semua yang akan menyambut Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak Ibu guru, suster, dan anak-anak semua Nostradamus, marilah kita doakan doa komuni batin. Suster akan membimbing, mohon agar anak-anak hening sejenak, menyiapkan hati, menyambut Tuhan dalam komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu. Dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Antifon komuni. Siapa saja yang merenungkan hukum Tuhan siang malam akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mungkin ada pengumuman? Tidak ada, Romo. Kalau tidak ada, saya beri dua pantun untuk kita sebelum saya memberikan berkat penutup untuk kita semua ya. Adik-adik, pokoknya tetap semangat ya. Kita yakin dan percaya bahwa kita pasti bisa melewati masa yang sulit ini. Memang tidak gampang kita belajar
secara virtual ini, dan saya juga mengalami hal itu, bagaimana sulitnya dan betapa sungguh tertantang gitu ya belajar dengan online begini. Tapi tidak apa-apa, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membantu kita untuk segera keluar dari pergumulan yang saat ini sedang kita alami. Pantun yang pertama, hari Rabu terima abu, tanda ingin, ya, tanda kita ingin bertobat. Mari singkirkan hati kelabu, agar kita beroleh rahmat. Lalu pantun yang kedua, sungguh enak buah jambu kala dimakan dengan obat. Bila kita menerima abu, itu tanda mesti bertobat. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, supaya kita dapat mengisi masa pertobatan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, area pelayanan, tahap pekerjaan, niat-niat baik, cita-cita kita teristimewa, seluruh keluarga besar, persekolahan Katolik Suster Notre Dame, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan ini perayaan Rabu Abu kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita dihidup. Amin. Amin. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela bersama yang tepat. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa yang tepat. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan Baik, terima kasih
Kami mewakili SD Notre Dame Romo mengucapkan terima kasih kepada Romo Sisko yang telah memimpin misa live streaming Rabu Abu ini. Semoga kami, para guru, karyawan, serta anak-anak semakin mengasihi, semakin terlibat dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Romo. Itu Suster Yanita. Terima kasih Wahyu. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Wahyu, Bu Lucy, Bu Eni, terlebih kepada Romo Sisko atas pendampingan Romo dalam misa Rabu Abu untuk anak-anak SD Notre Dame kelas 4, 5, dan 6. Dan Suster juga mengucapkan banyak terima kasih untuk anak-anak atas ketertiban kalian dalam misa hari ini. Juga terima kasih bagi semua orang tua yang saya lihat tadi ada beberapa orang tua yang ikut dalam misa ini Romo dan memberi berkat ke anak-anak ketika penerimaan abu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas pendampingan untuk anak-anak. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Romo Sisko. Iya. Sama-sama, Suster. Oke. Baik, terima kasih. Bu Eni. Iya, baik, terima kasih. Kembali terima kasih Romo sudah memimpin misa pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, orang tua yang mungkin sudah ikut bergabung bersama kami dalam mengikuti misa kudus, misa Rabu Abu pada pagi hari ini. Kemudian sedikit pengumuman untuk anak-anak setelah nanti misa ini, anak-anak boleh live dari Zoom, kemudian boleh istirahat, nanti akan masuk kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa, mulai pukul 9.45. Jadi habis ini anak-anak boleh istirahat. Terima kasih Romo. Terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Romo ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Suster Bapak Ibu, izin ya Bu. Ya, boleh. Ya. Silakan. Ya. Romo. Boleh live anak-anak ya, boleh live istirahat ya. Kapan-kapan misa sini lagi ya Romo. Semoga. Semoga masih di sini maksudnya. Iya. Mungkin ya susah lah pergi ke Notre Dame. Misa selanjutnya sudah offline ya Romo ya, harapannya. Ya, harapannya seperti itu ya. Kalau semua sudah divaksin semua. Ya. Segera pulih sehingga misa bisa offline. Iya, misanya bagus banget. Makasih banyak Romo. Memang situasinya agak berbeda ya dengan saya juga mengalami lain. Saya bicara sendiri aja di sini. Kalian Romo juga sudah biasa live streaming, jadi kayaknya sudah tidak asing sih. ya. Itu sengaja tadi video-video itu bagus itu semuanya bisa. Iya, terima kasih Ya Romo. Romo, terima kasih. Ya. Ya, Terima puji kasih Tuhan ya, untuk Bapak, internetnya Ibu. juga mendukung ya Romo ya. Ya, internetnya mendukung di sini. Saya memang pakai di Kapel karena kita pakai internet yang dari satelit, jadi ya Iya. stabil. Oh iya. Iya. Semuanya bisa terkendali. Itu tiap hari internetnya Minggu di karena Kapel ini live cuacanya streaming, nggak Bu. bagus. Jadi Ya. pasti lancar. Iya. Jadi Tadi setiap saja hari live streaming kan Romo. di YouTube ya. Provinsial Iya. MSC. Ibu Wahyu nih dan ibunya aku enggak. Lucy. Bu Lucy. Ada Ibu Lucy. Iya. Ada Ibu di sini ditulis Ibu Sum Iya. SD. Ibu Eni. Iya. Ibu. Terima Bu kasih. Eni ya. kesiswaan. Tadi misalnya lancar. Mudah-mudahan kedepannya bagus. Lancar. Suaranya enggak putus-putus kan suaranya? Enggak Romo. Bagus Romo. Lancar. Iya, lancar. Ya. Ya, cuma mungkin ada sedikit ada suara-suara lain yang masuk Romo. Iya.
Kadang anak Suara ayam tadi. Suara ayam. Itu ayamnya Romo atau mana itu? Kurang tahu tadi Romo. Ini Ayam nggak ada dari ayam. mana? Ayamnya MSC. Iya. Ikut misa Romonya ayamnya. punya ayam. Ini nggak ada ayam, cuma ada kakak tua. Oh iya. Kakak tua, burung kakak tuanya Romo Handoko. Oh, Bella kok. Tuhan. Romo Ketuanya. boleh minta video tadi Romo ke nanti kirim ke Suster Janita saya minta gitu. Oke. Yang video bisa. tadi Romo. Bagus sih Video yang untuk ini. mana? Yang broken kah? Yang Iya. satu yang Broken sama yang tadi yang itu dua-duanya Romo. Dua-duanya. Maruk nih. itu sebenarnya itu Suster Yonita itu yang di broken. Oh, Suster Janita yang di broken. Broken ada saja. Oke. Baik anak-anak silakan istirahat loh ya. Boleh live anak-anak. Mereka terkesan sama Romo nih, makanya enggak mau live. Iya ini mau dengerin Bapak Ibu guru ngomong apa? Mau dengerin pastor. Udah lah. Ya, tadi lumayan lah. Bu Wahyu bilang, mana katanya bukunya enggak dijual lagi, Romo. Enggak lagi. Buku renungan. Iya. Dan ditangani oleh orang lain. Iya. Oh, sekarang sudah online juga sih ya. Iya. Tiap hari ada. Iya. Itu mungkin selamat melanjutkan pelajaran Bapak Ibu. Iya, terima kasih Suster. Romo selamat kami boleh live melanjutkan Romo ya. sesi. Terima kasih Romo. Selamat Ya. beristirahat. Terima kasih ya Romo Terima ya. kasih. Selamat Kami pagi. live ya Romo. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi semuanya. Makasih Romo. Ya. Terima Bu kasih. Lucy ada juga. Iya. Kasih Romo. Kami live ya Romo ya. Live all ya Romo Iya. ya. Baik, terima Ya, saya juga kasih. live. Ya. Bye. Bye.